Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallam ajma'in, amma ba'du. Pada Bapak Ibu dosen dimanapun berada, saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami Akhris Munazilin di channel Akhris Update ya. Mungkin ada beberapa yang sudah update di channel ini, juga mungkin ada yang baru ya. Salam kenal dari saya. Bagaimana line tag ya di sini, berkontribusi sekecil apapun, bergerak bersinergi bersama untuk Indonesia tercinta. Jadi inilah salah satu yang kami berikan ya, berkontribusi khususnya untuk saudara-saudara yang sedang proses serdos ya, atau sertifikasi dosen. Alhamdulillah kami mendampingi saudara-saudara dosen mulai tahun 2017 ya. Jadi kalau saya sendiri alhamdulillah lulus di tahun 2016, kemudian mulai tahun 2017 kami mendampingi saudara-saudara dosen dimanapun berada. Jadi 2017, 2018, 2019 dan 2020 kemarin ini yang gelombang 1 tahun 2020. Alhamdulillah banyak kabar gembira yang disampaikan kepada kami terkait kelulusan saudara-saudara semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami menyampaikan selamat ya kepada Bapak Ibu dosen yang eligible ya, yang eligible di proses serdos gelombang 2 tahun 2020 ya. Apakah Anda sudah ngecek atau belum? Apakah Anda eligible atau belum? Silahkan Anda cek di akun sister masing-masing ya. Jadi sister dot ya, kampusnya masing-masing .ac.id, atau juga Anda bisa cek di sister.kemdikbud.go.id. Oke ya, jadi ini adalah pengumuman yang diberikan ya, oleh Kemendikbud ya, dalam hal ini di Dirjen Dikti. Di sini surat ya, tertanggal 7 Juli 2020 nomor 1961/4/PT/2020 ya, dalam gerannya 2 lembar dengan perihal pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen gelombang 2 tahun 2020 ya. Jadi ini sudah dikeluarkan ya, sudah Juli ya, berarti sekitar sebulan yang lalu ini sudah dikeluarkan. Artinya diminta kepada perguruan tinggi untuk bersiap ya, untuk bersiap dan untuk mengisi dokumen-dokumen daripada dosen ya, sehingga nanti akan dijadikan eligible atau tidak. Dan ini memang baru kali ini kami share di YouTube Akhris Update ya. Hal ini memang pada saat itu masih Juli, itu masih masa penilaian ya untuk gelombang 1 tahun 2020. Sehingga memang harapannya
ke depan ini di channel Ahlis Update ini nanti insya Allah kami akan mendampingi, mengawal Bapak Ibu dosen semuanya untuk mengikuti proses serdosnya ini step by stepnya ya. Sehingga tidak tidak loncat-loncat begitu ya. Sehingga silahkan ya, nanti bisa di subscribe, bisa diklik ya loncengnya, agar nanti ketika kami memberikan update ya, Anda bisa langsung mendapatkan informasi ya. Jika Anda membutuhkan referensi, silahkan bisa dicek di video-video sebelumnya atau lihat di playlist itu ada Serdos 2020 ya. Silahkan Anda bisa cek lagi di sana, banyak sekali video-video yang sudah kami share untuk kepentingan info Serdos ya. Baiklah, saya lanjutkan di sini ya. Untuk ini ditujukan pada pimpinan perguruan tinggi negeri ya. Kemudian kepala LL-Dikti ini 1 sampai 14, kemudian ketua panitia Serdos di Kementerian Mitra ya. Jadi ada Kementerian Mitra di seluruh Indonesia. Jadi nanti ini akan jadi namanya PSD PTU ya. Jadi panitia Serdos pengusul ya. Jadi perguruan tinggi negeri, kalau perguruan tinggi negeri ini berarti langsung rektornya ya. Ini untuk yang swasta, nah ini langsung dipegang oleh LL-Dikti ya. Jadi silakan Anda cek ya, kampus Anda atau perguruan tinggi Anda masuk di LL-Dikti mana ya. Tentunya nanti Anda juga bisa cek terus informasi update di website resminya LL-Dikti tersebut. Oke. Ini tolong disimak baik-baik ya. Dan ini juga saya bacakan poin per poin dan kami berikan deskripsi sehingga Anda memang benar-benar memahami ya. Benar-benar memahami apa yang ada di proses Serdos itu sendiri ya. Karena kebanyakan kemarin yang memang belum lulus ya, artinya masih banyak yang belum menyimak secara keseluruhan ya, sehingga masih belum memahami sendiri apa itu Serdos ya. Tentunya di sini kami berikan sharing semuanya, insya Allah tidak ada yang ditutup-tutupi ya, baik secara teknis atau non teknis, insya Allah kami share semua, termasuk bagaimana menentukan mindset ya. Jadi ketika kita mengikuti proses Serdos ini, mindsetnya seperti apa gitu. Oke, dalam rangka pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen ya, atau disingkat Serdos gelombang 2 tahun 2020, kami informasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Serdos gelombang 2 tahun 2020 diikuti dosen tetap ya, yang ber-NIDN atau dosen paruh waktu. Ini yang ber-NIDK. NIDN ini kepanjangan dari nomor induk dosen nasional. Kalau NIDK ini nomor induk dosen khusus ya. Oke. Dan Dokdiknis ya, di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat Kemendikbud dan Kementerian Mitra dengan jadwal pelaksanaan sesuai. Ini Serdos ini diperuntukkan ya, jelas ya. Oke, kemudian yang kedua, calon DS data D4 yang tidak lolos ke data D5 Serdos tahap 1 akan diikut sertakan setelah penetapan data D4 Serdos tahap 2.
Jadi pada gelombang 1 kemarin yang belum lolos dari D4 itu akan diikutkan di gelombang ini. Nah, ini nanti akan diikut sertakan data Anda nanti setelah penetapan data D4 Serdus tahap 2. Jadi ini sekarang ini kan masih, kalau masih jadwal sekarang ini kan masih untuk penetapan data D3 ya. D3 nanti kemudian akan dilanjut ke D4 seperti itu ya. Kemudian nanti akan kalau memang lulus akan masuk ke data D5. Jadi perlu diketahui D1, D2, D3, D4 ya. Ini posisinya masih calon DYS. DYS ini panjangan dari dosen yang disertifikasi ya, jadi masih calon ya. Itu ya, jadi tahap-tahapan itu masih calon. Kemudian ketika calon DYS ini masuk ke D5 ya, D5 inilah yang nantinya disebut sebagai dosen yang disertifikasi begitu ya. Oke ya, jelas ya. Kemudian poin 3. Pada penetapan data D5 Serdus tahap 2 bagi DYS, ya, ini sudah disebut DYS, di lingkungan Kemendikbud akan dibuat peringkat berdasarkan urutan prioritas dan kelengkapan CV atau kurikulum vitae terkait dengan sisa kuota Serdos Kemendikbud tahun 2020. Ya, jadi kuotanya itu Serdos ya, tiap tahun itu 10.000. Nah, jadi kuotanya itu 10.000 per tahun. Kemudian kemarin ini di gelombang 1 ini sudah dilakukan. Apakah kemarin yang lulus? Ya, ini kami juga tidak memiliki data tersebut ya. Datanya jelas ada di Kemendikbud. Ya. Kemudian tentunya 10.000, makanya dibuka gelombang 2 gitu ya, atau tahap 2 ini. Nah, tahap 2 itu Kemendikbud tahun 2020. Oke, umpamanya sisanya 3.000 umpamanya ini ya, contoh saja umpamanya sisanya 3.000. Ya, maka nanti untuk yang tahap 2 ini akan dibuat perankingan gitu loh ya. Jadi prioritas gitu loh. Ya, prioritas umpamanya istilahnya yang ternyata yang apa istilahnya, umpamanya yang memang kualifikasi katakanlah 5.000 gitu ya, tapi karena sisanya 3.000 ya nanti di ranking artinya nanti yang lulus ya yang 3.000 itu. Makanya karena kita tahu proses ini ya kan, tahu proses ini khususnya ini berdasarkan urutan prioritas dan kelengkapan CV ya, Anda mulai sekarang ya harus dilengkapi semua kurikulum vitae-nya, itu dilengkapi semua ya, tahap-tahapnya di sister cek lengkapi semua gitu. Oke, lanjut poin 4 DYS ya, data D5 pada tahap 1 yang tidak diajukan atau terlambat sinkronisasi akan diikut sertakan setelah penetapan data D5 Serdos tahap 2. Oke ya. Jadi ini apa ya, pelajaran juga sih bagi Bapak Ibu ya, saudara-saudara semua dimanapun berada. Jadi ini juga terjadi kemarin di gelombang 1. Jadi memang ada ya beberapa kampus yang tidak
tidak mengajukan ya, jadi tidak diajukan, data D5-nya itu tidak diajukan gitu ya, artinya tidak sampai dinilai oleh asesor. Nah, ini nanti akan diikutkan nanti di setelah ini yang tahap 2 nanti ada penetapan data D5, nanti dia diikutkan, akan terbuka lagi sistemnya, tinggal diajukan saja gitu ya. Atau kemarin yang terlambat sinkronisasi ini juga, makanya peran operator ya, sister di sini sangat penting sekali. Dia tiap hari itu harus update ya, harus ngecek terus sistemnya. Kalau butuh sinkron disinkronkan, kalau butuh update diupdate, seperti itu ya. Karena model sistemnya itu kan sister dot mamanya perguruan tinggi .ac.id ya. Itu kan servernya masih server di kampus ya, perguruan tinggi masing-masing. Ini perlu disinkron, artinya disinkron itu didorong ke servernya yang punya Kemendikbud ya. Jadi di sister.kemendikbud ya .go.id ya. Kita lihat dulu ya, Kemdikbud ya. Jadi sister.kemdikbud.go.id didorong server ke Dikti atau server pusat gitu loh. Ya. Makanya ini yang terlambat sinkron ya, benar teman-teman dosen ya, ini sudah ngisi semua, DD sudah diisi semua, sudah disimpan, sudah disubmit. Tapi kalau asesornya ini tapi kalau operatornya ini tidak segera sinkron ya, tidak melakukan sinkronisasi, di Dikti ini tidak ada datanya masih data sebelumnya, makanya harus disinkron terus gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini pelajaran juga ya, ini bagi saudara-saudara semua. Ini untuk operator, ini harus ya, diservis dengan baik ya, sehingga nantinya operatornya juga semangat juga, disinkron terus, dicek terus, karena informasi update itu juga ada di sister ya, baik di sisternya dosen masing-masing, juga di sisternya operator. Yang jelas yang lebih lengkap ya di sisternya operator ya, di operator bisa melihat semua data. Oke ya, jelas ya. Kemudian lanjut di sini, perguruan tinggi melaporkan aktivitas pengajaran dan aktivitas pembimbingan kemahasiswaan melalui feeder PD Dikti untuk menunjang data pada kurikulum VT di YS ya. Kalau ini hubungannya dengan operator PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ya, ini operatornya. Kalau memang di kampusnya Bapak Ibu operatornya satu untuk semua ya di situ sudah ya. Tapi ini loginya beda kalau ini ya. Jadi ada aplikasi feeder namanya. Aplikasi feeder itu tiap semester ya, itu melaporkan aktivitas pengajaran Bapak Ibu, kemudian juga aktivitas bimbingan kemahasiswaan. Itu yang bisa melakukan adalah operator PD Dikti ya, itu ya. Kalau Anda mau cek ya di Forlab ya, forlab.dikti.go.id ya, seperti itu. Dicek ya, sampean cek umpamanya Anda sudah jadi dosen ya, mulai semester 1 ya, semester ganjil 2018/2019, dicek itu sudah terlaporkan belum gitu loh ya.
Ini kalau apa ya, mohon maaf ya, kadang itu tidak dilaporkan, jadi kosong gitu loh. Itu kesulitan ya, karena dia itu laporannya per semester. Makanya kita juga harus terima kasih juga pada perguruan tinggi yang rapi ya. Jadi artinya rapi dari sisi dokumen juga rapi ya. Itu kita harus terima kasih pada perguruan tinggi ya. Sehingga tidak ada bolong-bolong di situ gitu loh ya. Jadi mulai semester ganjil ngajar ada beberapa mata kuliah, terus semester genap kosong, terus semester ganjil lagi ada lagi. Lah ini kan tanda tanya lah, pas semester genap itu ngapain gitu ya. Ngajar enggak usah ngajar Pak, tapi mana buktinya? Ini kalau mau di edit juga kesulitan ini. Makanya ini pembelajaran juga ini bagi yang belum ya, istilahnya belum kadung ya. Ini juga harus diperhatikan ya kan. Jadi pelaporan ya, khususnya di feeder PD Dikti itu. Ya sekarang Dikti ini sangat concern di situ, baik untuk data dosen maupun data mahasiswa. Ya kan, mahasiswa juga harus terlaporkan. Nah, sekarang sangat ketat sekali, termasuk nantinya yang sudah berjalan juga kan ya. Jadi penomoran ijazah ya, penomoran ijazah itu juga nanti lewat situ juga gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, ini bisa dimulai dari sekarang, coba dicek. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian poin 6 ini, panitia sertifikasi dosen perguruan tinggi pengusul atau disingkat PSDPTU melakukan monitoring terkait data DYS dan sinkronisasi sister selama pelaksanaan Sirdos. Jika terdapat perbedaan data pada sister perguruan tinggi dengan sister Kemendikbud, maka pelaksanaan Sirdos mengacu data pada sister Kemendikbud. Jadi data yang digunakan ya sisternya yang di Kemendikbud, artinya server yang di pusat punyanya Dikti di situ. Itu loh. Ini tugasnya dari PSDPTU untuk melakukan monitoring. Ya. Jadi kalau di kampus negeri, perguruan tinggi negeri ya PSDPTU-nya langsung rektorat ya. Kalau di kampus swasta, PSDPTU-nya adalah LL Dikti. Gitu loh ya. Jadi ini juga harus benar-benar dicek terus ya. Cek terus, ini tugas atau monitoring dari LL Dikti ya. Makanya ketika umpamanya LL Dikti ini ada informasi ya, ini saya kira juga bisa melakukan mungkin telepon ke perguruan tinggi yang mungkin lupa sinkron atau atau belum sinkron ya, sehingga tidak terjadi keterlambatan. Kasihan ya, cuman biasanya ini rata-rata untuk Dikti itu ya ngasih warning saja lewat website gitu kan ya, seperti itu, karena masa sekarang ini seperti itu ya. Tapi kalau memang penting sekiranya ya saya kira lewat telepon ya, artinya semua pihak lah di sini harus saling bertanggung jawab. Oke, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ini atas nama Dirjen Dikti ya, Direktur Sumber Daya Prof. Sofwan Effendi ya, tembusannya ke Dirjen Dikti. Jadi ini untuk Dirjen Dikti ya, Sumber Daya ini Prof. Sofwan. Sini ada PLT Dirjen Dikti ya, tapi sekarang sudah PLT. Di sini ada Prof. Nizam ya, Prof. Nizam. Salam hormat Prof. Sofwan dan Prof. Nizam. Salam hormat dari kami. Oke, Dirjen Pendidikan Vokasi. Oke ya, ini lampirannya. Ini saya kira
harus diperhatikan betul ya. Ini lembaran 1 ya, surat Direktur Sumber nomor 1961/4/PT/2020 tanggal 7 Juli 2020. Jadwal pelaksanaan Sertus gelombang 2 tahun 2020. Ini print ya, tempel di ruang kerja atau di kamar atau di mana ruang tamu atau di pintu depan rumah. Jadi masuk rumah langsung lihat ini ya. Oke. Jadi di sini ada penetapan data D3. Ini tanggal 3 Agustus. Ya. Jadi artinya sudah ditetapkan ya, Anda di data D3 sudah eligible. Itu ya, jelas ya. Cek di akun sister masing-masing. Di sana Anda sudah eligible. Oke. Kemudian ya, nomor 2 ini verifikasi data D3 oleh PSD PTU ya. Jadi di sini ya, data D3 ini akan diverifikasi ya, oleh PSD PTU. Jadi dalam hal ini ya oleh LDikti ya, untuk swasta, rektorat yang panitia direktorat yang PTN ya. Jadi ini tanggal 4 sampai 17 Agustus. Ya, saya buat video ini hari ini tanggal 13 Agustus. Jadi masih ada 4 hari lagi ya. 4 hari lagi untuk Anda memverifikasi data D3. Ini caranya gimana? Ya, silakan bisa konsultasi ke LLDikti masing-masing. Macam-macam caranya verifikasinya ini. Apakah via email atau via di sister itu ya. Artinya di situ biasanya ada surat pengantar ya dari perguruan tinggi masing-masing, surat pengantar. Kemudian beberapa dosen yang eligible itu ya dibuatkan atau dinyatakan data di situ bahwa ini dosen ini benar-benar aktif dan memang siap mengikuti proses Sirdos begitu. Ini maksudnya verifikasi itu seperti itu. Jadi ya jangan-jangan memang benar dia eligible gitu ya, tapi jangan-jangan dia sudah tidak ngajar di situ lagi gitu ya. Atau jangan-jangan dia sedang istilahnya mungkin tidak aktif gitu kan. Nah, jadi macam-macam, makanya di sini tanggal 4 sampai 17 Agustus 2020 ini berarti sekitar 2 minggu ya, 2 minggu ini untuk verifikasi ya. Jadi bagi Anda yang datanya sudah data D3 sudah eligible, dinyatakan eligible di situ, ya segera di cross check ke perguruan tinggi masing-masing apakah sudah dilakukan verifikasi atau belum. Ini khususnya bagi perguruan tinggi juga yang memang belum pernah proses Sirdos sama sekali, ini biasanya juga kebingungan gitu ya. Ini gimana gitu. Apalagi ketika di satu perguruan tinggi kemudian yang baru eligible 1 orang saja, umpamanya Pak A ya. Tuh sampean saja ini 1 orang tok yang apa istilahnya, yang eligible ya. Ini harus fighting benar-benar ini ya. Tapi insya Allah dengan Anda fighting nanti Anda juga bisa ngajarkan ke generasi berikutnya gitu loh ya. Ya, jadi ini sekarang ini posisinya ada di poin 2 ini ya. Poin 2 sekarang ya. Jadi poin 1 sudah tanggal 3 Agustus kemarin. Ini sekarang poin 2 ini masih berjalan sampai 17 Agustus. Ya. Dan insya Allah nanti akan kami dampingi nanti ya
prosesnya. Akan kami dampingi dan kami kawal nanti mulai poin 3 sampai 10 ini nanti ya. Itu. Jadi kita akan intens ketemu lagi ya kan. Ini tiap poin-poin ini seperti itu. Jangan sampai ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan ya apa istilahnya ya, repot juga. Umpamanya Anda eligible tapi tidak diverifikasi, ya Anda tidak akan lolos ya, ke D4 gitu ya. Oke ya, nanti tanggal 18 Agustus ini setelah upacara ini ya, upacara kemerdekaan, nanti akan ada penetapan data D4. Jadi eligible yang sudah diverifikasi nanti itu namanya adalah data D4. Oke, ini kalau sudah nanti menu sister Anda akan berubah ya. Akan berubah, Anda sudah ditetapkan sebagai calon DYS dan berhak mengikuti poin 4 ini, yaitu penilaian persepsional. Penilaian persepsional ini tanggal 19 Agustus sampai 2 September 2020 ya. Oke ya. Bagi saudara-saudara yang sudah ya terverifikasi di data D3, ini bisa persiapan ya, bisa persiapan untuk melakukan atau memahami daripada proses poin 4, yaitu penilaian persepsional ya. Di sana salah satunya adalah Anda harus punya nanti nilai ya untuk TKDA, tes kompetensi dasar akademik, juga TKBI, tes kompetensi bahasa Inggris. Ya, kalau kemarin sudah punya ya alhamdulillah, tinggal dipakai, tinggal dipersiapkan, tinggal dihitung nilainya. Kalau belum ya harus nyari ya, biar punya nilai itu. Ya. Oke ya. Ini terkait tips dan trik di penilaian persepsional ini sudah pernah kami bahas sebelumnya, silahkan dicek di video-video sebelumnya, itu menjelaskan lengkap ya, dan artinya tidak ada perubahan ya. Umpamanya gelombang 2 tahun 2020 ini masih pakai buku panduan yang sebelumnya. Buku panduan terakhir adalah buku panduan sertifikasi dosen tahun 2019, masih pakai itu. Ya, semuanya masih pakai itu, masih mengacu di situ ya. Jadi cara penilaian, keterangan dan lain-lain di situ. Oke. Ini sampai 2 September nanti pun akan kami dampingi ya. Bahkan nanti insya Allah akan kami adakan juga untuk kopdar online ya, sehingga Bapak Ibu bisa bertanya ya, bertanya seluas-luasnya. Baik via YouTube yang menyimak, nanti yang bertanya bisa di komen YouTube atau bisa juga ikut di telekonferensi ya, di Zoom atau Google Meet nanti ya. Kemudian poin 5 ini penetapan data D5. Ini tanggal 14 September 2020. Jadi setelah penilaian persepsional nanti akan ada proses ya, untuk menghitung dan sebagainya, sehingga nanti akan ditetapkan data D5 tanggal 14 September. Selanjutnya nanti pengisian dan validasi deskripsi diri oleh DYS kalau sudah ditetapkan di istilahnya lulus ke tahap berikutnya atau tidak ya. Kalau sudah ditetapkan data D5 ini berarti Anda sudah jadi namanya DYS, dosen yang disertifikasi ya. Ini waktunya 15 sampai 22 September ya. Jadi ketika nanti sudah selesai penilaian persepsional ya, entah nanti sudah ditetapkan artinya lolos D5 atau tidak, nanti sebisanya bisa disiapkan untuk menulis deskripsi diri ya, karena ini waktunya seminggu ya, sangat pendek sekali ya. Kalau di sini sebelumnya ini kan ada waktu, ada rentang waktu lah 2 sampai 14 September ini banyak juga waktunya, sehingga Anda bisa mempersiapkan untuk buat DD ya. Nanti akan kami kawal juga ya. Oke. Di situ kemudian batas akhir pengajuan portofolio oleh PSDPTU ini 23 September batas akhirnya.
Kemudian nanti penilaian portofolio oleh PTPS. PTPS itu Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen. Nah, di situ nanti yang ada asesornya itu di situ ada asesornya. Nah, ini nanti dinilai oleh asesor 9 sampai 18 Oktober 2020. Insya Allah semoga nggak molor ya. Kalau di gelombang 1 kemarin itu ditunda sampai 3 kali ya. Ya, ini semoga on time. Kemudian nanti ada Yudisium Internal PTPS, kemudian terakhir Yudisium Nasional, ini tanggal 23 Oktober 2020. Setelah Yudisium Nasional itu barulah nanti Anda akan mendapatkan ya hasil akhir ya dari proses sertifikasi dosen itu lulus atau tidak lulus. Oke, jadi apapun itu tetap semangat ya untuk saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Sekarang Anda posisi masih 2, ini gak usah ini yang penting dijalani ya, dijalani seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, ikhtiar insyaallah ya, nanti insyaallah lulus semuanya, amin ya rabbal alamin. Oke, di lampiran 2 ini ada ini ya, lembaga penyelenggara atau jenis tes TKBI dan TKDA. Ini perlu dicermati bagi Bapak Ibu semua ya. Jadi di sini ada tes ya untuk TKBI atau bahasa Inggris ya. Ini yang diakui ya. Ini yang diakui oleh tim Serdos nasional. Ya, baik bahasa Inggris atau kemampuan dasar akademiknya. Kalau Anda tidak pakai ini, otomatis tidak akan diakui. Ya, ini nanti ada di posisi penilaian persepsional ya. Jadi di ini ya, di 4 ini ya, poin 4 ini. Ini perlunya di situ di poin 4. Ini ada ASEP UGM, EFL ITS, TESOL UPI, PLTI ya, TOEP TEFLIN ini. Kemudian TOEFL, ITB, PBT, RPDT, CBT, IPT, IELTS. Ini lembaga-lembaga yang diakui oleh tim Serdos nasional, harus pakai ini. Ya, cara untuk mengetahui itu ya memang harus lihat sertifikatnya. Ini akan kita bahas nantilah lebih dalam lagi ya terkait ini. Kemudian yang dasar akademik ini ya, TKTA dari Fakultas Psikologi UNER, Fakultas Psikologi UGM, PLTI ini TKTA HIMSI ini, Himpunan Psikologi Indonesia ya, kemudian TPA Bappenas. Ini yang diakui. Oke ya, jadi ini ya pengumuman untuk Serdos gelombang 2 tahun 2020. Saya ucapkan selamat ya dan semangat ya. Oke. Selain pengumuman ini ya, insyaallah ya sudah kami siapkan ini materi-materinya, makanya diikuti terus ya di channel YouTube Hafiz Update ini, diklik ya untuk loncengnya agar Anda mendapatkan update terbaru terus dari kami. Di sini ada macam-macam ya datanya ini. Banyak sekali ya, ini kumpulan-kumpulan semuanya insyaallah kita bahas semua. Ini juga ada materi lengkap ya, insyaallah ke depan akan saya jadikan buku ya, doanya insyaallah nanti bisa jadi buku, bisa dikonsumsi semuanya. Sebelum itu kan ini tetap bisa juga toh mengkonsumsi lewat video ya, juga lebih jelas, lebih lengkap ya. Oke, ini untuk yang gelombang 2 tahun 2020. Ini saya siapkan folder ini khusus untuk Anda semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada. Folder Info Serdos gelombang 2 tahun 2020. Di sini nanti ada panduan, ini panduannya ini ya untuk Serdos di 2020. Kemudian ini juga ada step by stepnya. Ini pengumuman hari ini dan ini nanti akan nambah terus ya, nambah terus materi-materinya yang akan kami sharing. Ada Bapak Ibu semua, kita bisa diskusi. Nah, terkait diskusi ya,
Anda bisa mengikuti ya beberapa informasi dari kami, bisa lewat YouTube ini dulu ya, bisa lewat YouTube ya. Ini channel kami ya, Ahlis Update ya, cari saja di YouTube, diketik aja Ahlis Update ya. Nih Ahlis Update ya, AKHLIS OPDATE, Ahlis Update. Insya Allah ketemu ini, langsung diklik subscribe di YouTube. Di IG cari juga Ahlis Update ya. Ini di sini. Jadi kami juga biasanya sharing di sini ya, untuk informasi-informasi. Juga di fanpage-nya Facebook ya. Fanpage-nya Facebook juga cari Ahlis Update juga. Jadi YouTube Ahlis Update, IG Ahlis Update, Facebook Ahlis Update ya. Di sini saya sharing juga di sini. Oke ya, jadi biasanya saya sharingkan juga. Oke, ini Anda bisa cek terus update di sana. Anda juga bisa terhubung dengan saya di Telegram. Di Telegram cari saja Info Serdos ya, Info Serdos. Nanti alamatnya bisa saya kasih linknya ya di deskripsi ya. Tinggal klik saja, Anda bisa gabung di sini. Sudah ada sekitar kurang lebih 2K ya untuk subscriber di Telegram ya. Di sini ada catatan saya banyak sekali. Nah, ini mulai 2017 yang saya ceritakan tadi itu, mulai 2017 ketika saya mendampingi Bapak Ibu semua, ini sudah tercatat di sini, masih ada. Ya, ini bedanya Telegram dengan WA ya. Kalau WA itu sudah hilang kan ya, kalau di Telegram masih ada terus ya. Ini, jadi ada terus banyak sekali. Ya, Anda bisa pakai laptop, bisa pakai handphone. Kalau pakai laptop tinggal dipakai browser saja. Ya, pakai browser. Kalau pakai HP harus install Telegram. Di sini bisa banyak sekali. Ya, ada foto, video, files, audio, ini semuanya masih ada. Files, contoh saya klik files. Ini files ini file-file saya mulai 2017 ada di sini. Bisa dicek. Banyak sekali, foto juga banyak sekali. Mulai 2017. Oke ya, ini Telegram, Anda bisa terhubung dengan saya. Atau juga di WA ini yang sekarang banyak dipakai ya. Silahkan Anda bisa diskusi dengan kita di sini ya. Nanti yang mau linknya di komen saja ya. Komen ya, ke link atau nomor Anda ditulis di sana, nanti saya masukkan. Di sini ada 8 ya. Nih 1 2 3 4 5 6 6 7 8. Ini ya, ini ada 8 masih ya. Ini diskusi juga, diskusi ini terjalin di sini ya. Ada 8 WA group Info Serdos dan rata-rata full semua. Kita sharing di sini diskusi ya. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, jadi sekali lagi kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah eligible dan mulai untuk mengikuti proses Serdos. Oke, tentunya tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena ini penting ya. Jadi waktunya cukup lama, Agustus, September, Oktober ya. Sampai Oktober tadi ya. Dan waktunya lama, jadi tetap dijaga kesehatannya, jaga pola pikirnya juga
biar nggak terlalu stres. Apalagi di masa pandemi seperti ini, tetap ya patuhi protokol kesehatan. Oke, saya kira itu dari kami. Silahkan bisa di-share informasi-informasi yang ada di sini, berbagi pada siapapun ya, sekiranya agar apa yang kami sampaikan bisa makin bermanfaat dan bermanfaat lebih luas. Oke, akhirnya tetap semangat. Assalamualaikum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.